Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita memasuki acara yang ketujuh, yaitu prospek pembangunan DDI Bukit Cendrawasih Nabire, yang akan dibawakan oleh Pak Irjani Yusri SP. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pengurus yayasan sekaligus yang membawahi masalah pembangunan, saya akan memaparkan sedikit masalah prospek di Bukit Cendrawasih ini. Mudah-mudahan nanti bisa dijadikan sebagai bahan rujukan. Sebelum saya masuk kepada yang intinya, saya mungkin bercerita sedikit masalah kilas balik pembangunan ini ke belakang sedikit aja. Ya. Jadi kita mulai pembangunan di pondok ini kurang lebih tanggal 19 Desember 2019. Habis itu kita adakan pembukaan lahan, terus kita cutting gunung, itu kita buat 4 level tempat peletakan bangunan. Masjid ini lain sendiri. Jadi 4 level tempat peletakan bangunan, terus pembuatan badan jalan dan penimbunan jalan. Selanjutnya waktu itu kita adakan peletakan batu pertama pada tanggal 22 Februari 2020. Kemudian 2 sampai 3 hari ke depannya, setelahnya dilanjutkan dengan pengatingan lahan ini, lahan masjid ini yang sekarang kita ada tempat ini. Di mana tempat yang ini merupakan level kelima, jadi semuanya ada 5 level, Pak. Jadi mulai dari bawah sampai sini level terakhir level 5 yang kami bentuk. Proses pelaksananya dibantu oleh donatur Pak Laude, terus ada Haji Amsa, terus ada donatur-donatur yang lainnya. Jadi lahan ini kita bangun, kita gusur ini kurang lebih 10 hari dengan alat eksa itu kurang lebih 3, terus dosernya 2. Kita laksanakan 10 hari. Jadi ini tadinya, Pak, yang kita tempat ini dari sini sampai atas itu kira sekitar 5 meter. Sama dengan gunung yang di belakang itu, yang garis ini semua santri putri di bawah itu gunung. Itu kita kuras semua, separuh kita buang ke sini, yang separuh kita buang ke bawah yang ada asrama putra 2 itu dulu juga di situ jurang. Tapi sekarang sudah bisa, alhamdulillah sudah bisa jadi 2 bangunan. Terus di tahun kedua alhamdulillah kami bangun turap pelindung musola di bawah ini. Terus sekaligus membangun 1 asrama putra dan 1 asrama putri dengan kapasitas sekaligus untuk persiapan santriwati akan diterima di tahun ketiga yang ini, yang sekarang sudah ditempati. Pembangunan asrama ini sedikit mengalami keterlambatan karena keterbatasan dana yang kami miliki, tapi alhamdulillah bisa kita selesaikan walaupun kurang lebih terlambat, kurang lebih 2-3 bulan lah, tapi alhamdulillah bisa kita laksanakan. Di tahun ketiga alhamdulillah kami bisa mulai pembangunan masjid yang sekarang ini. Itu dibiayai juga dari para donatur orang tua santri, bersama dengan pembangunan 1 asrama putra lagi yang di bawah yang sekarang ditempati oleh santri baru. Ini yang mana kita dibantu oleh, tadi sudah disinggung sama Ustaz Darwis, itu Pak Boy kasih kita dana sekitar 300 juta. Dan alhamdulillah itu jadi turap dan jadi asrama. Terus itu juga mungkin belum selesai 100% dengan ini sih, karena ranjangnya belum ada. Tapi insya Allah 1 bulan ke 2 bulan ke depan akan kami selesai. Kita kebut terus Bapak Ibu, tidak ada masalah. Terus asrama putri angkatan ketiga yang telah rampung ini, yang kita sudah bangun tahun lalu itu sudah ditempati dulu sekarang. Cuma ya ranjangnya juga belum sudah cukup untuk santrinya, tapi untuk luasan itu kan sebenarnya 29 ranjang, tapi yang masuk baru 21, jadi kurang 8 ranjang lagi. Tapi alhamdulillah untuk santri sudah oke. Santri putri maksudnya, santriwati. Oke, Bapak Ibu sekalian, kami selalu berusaha melaksanakan pembangunan baik itu masjid maupun sarana-sarana lainnya. Kami tidak pernah berhenti. Kalaupun sempat berhenti itu karena mungkin tukang yang pulang kampung dan
dana kita juga sudah agak menipis. Jadi kita membangun sini Pak, menjaga keseimbangan antara masuknya dana dengan kecepatan kerja yang kita dapat. Jadi itu yang menurut saya agak sulit sekali. Saya rasakan agak, makanya kadang-kadang saya mengeluh sama ketua yayasan nih Pak, bagaimana apalagi ini orang tua tuntut kita alia. Karena saya memang sudah waktu dalam rapat saya sudah usulkan kalau bisa kita istirahat 2 tahun ini Ustaz. Karena masalahnya kalau kita kebut ini itu serang tidak mampu dari sisi kalau saya bilang kalau tenaga insya Allah, karena basic saya ini kebetulan kan kontraktor, jadi saya bisa insya Allah bisa menyelesaikan lah kalau hanya dia punya teknik pekerjaan. Cuma sekarang sumber pendanaannya karena kecepatan kerja terkait dengan sumber pendanaan. Nah, tapi Ustaz Darius bilang, tapi ini orang tua santri mau alia. Tapi sekarang kita bagaimana Ustaz? Kalau kita paksakan ini ya bagaimana istrinya? Nah, kami rapat lagi, kami bicarakan, akhirnya kita dapat kesepakatan bahwa ya harus alia kita bangun. Nah kebetulan pada saat ekskavator masuk timbun masjid ini, saya sudah langsung bikin di samping kanan Bapak ini persiapan santri putri alia. Ini yang saya kasih level di bawah ini. Itu kapasitasnya 120 orang. Karena saya rencana bikin 2 lantai. Nah, terus asrama putra nanti untuk alia di belakang ini. Yang asrama putra yang lama itu juga di belakang nanti 2 lantai. Itu yang makan biaya banyak karena harus bikin turap. Kalau sini bikin turap bagian depan, kalau di sana turapnya 2 kali, bagian depan sama bagian belakang untuk nahan longsoran yang dari atas. Jadi itu biayanya agak besar itu. Nah, cuma insya Allah mudah-mudahan kita bisa ya. Tadi Ustaz Dari sudah sampaikan bahwa mudah-mudahan sedekah Jumatnya bapak-bapak dialirkan ke sini. Nanti biar pelan tapi kita jalankan, kita masih 1 tahun lagi kok, masih banyak waktu. Nah, terus saya mau bicarakan masalah kelanjutan pembangunan masjid. Ini yang saya perlu tegaskan juga bahwa saya tidak dengar langsung sih dari orang tua, cuma ada dari teman-teman yang biasa bantu saya seperti Om Kumis, Pak Usman, terus kadang-kadang Ustaz Mukhtar, katanya mereka agak sedikit meragukan ini konstruksi yang masjid ini sudah di ketinggian terus 2 lantai lagi. Jadi saya bilang, makanya saya tempel gambar di sebelah sana Bapak-bapak Ibu-ibu, silakan bisa lihat dia punya konstruksi pondasinya itu. Nah, jadi sekedar gambaran, tadi Ustaz Dari sudah sampaikan juga bahwa kita bor ini. Jadi setiap telapak itu dua bor pile di situ. Jadi ini bisa jadi 9 kali ini 4 kali 9 sekitar 30 berapa itu Pak? 4 kali 9 3, ini 40-an dengan dia punya mihrab. Dikali dengan 2 bor pile yang masuk 3 meter berarti 80 ini di sini. Ini kan baru setengah masjid, nanti masjidnya sampai di sini. Ini yang saya dapat pasang boplang ini, itu ukuran masjid sekitar 35 kali 30, 2 lantai. Nah, nanti yang lantai bawah ini makanya Bapak lihat dia punya tiang dekat-dekat karena dia untuk menopang. Ya sebenarnya masjidnya di atas bukan di bawah. Ini di bawah ini persiapan kalau bukan area parkir, berarti suatu saat ini bisa jadi aula, bahkan nanti bisa jadi masjid juga. Nah, jadi sekitar informasi bahwa insya Allah jangan ragu lah, karena saya hanya kasih gambaran tinggi bangunan sampai dengan dia punya dia punya slope nanti ini kan slope masih naik lagi 40 cm, cuma ya karena keterbatasan dana jadi kami istirahatkan dulu. Tapi besinya sudah ada, sisa semen sama ongkos kerja saja. Jadi tinggi slope artinya dari bawah sampai level lantai itu kurang lebih 5 meter 10 cm. Jadi saya ulangi, tingginya kurang lebih 5 meter 10 cm. Jadi dari bawah turun ke 5 meter 10 cm. Jadi saya pikir kalau untuk dia punya struktur pondasi, insya Allah saya rasa kuat. Terus mungkin nanti saya harap bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ya mari bantu kami juga tidak putus-putus untuk istilahnya membangun. Saya tiap hari di sini Pak, tiap hari kecuali ada Ahad gitu. Jadi bagaimanapun kita wujudkan ini karena sudah banyak tuntutan juga dari orang tua bahwa alih harus kita
bangun. Nah, terkait dengan ini tadi Ustaz Dari sudah singgung terkait apa ini, musola di bawah sudah penuh, jadi ini rencana saya mau kejar ini apa masjid, cuma saya pikir tidak kecepatan dana dengan ongkos tukang dan bahan, saya pikir tidak seimbang. Jadi mungkin kita akan bangun musola sementara sekaligus dia punya RKB, karena kasihan juga kalau santri ini ada yang sekolah pagi, ada yang sekolah sore, kasihan tidak efektif kalau sekolah sore. Kecuali nanti kalau alianya sudah ada, mungkin sanawainya pagi untuk sementara, dia punya alia sore. Ada di level 2 itu untuk bangun RKB itu ada 10 ruang, saya sudah rancang. Cuma ya itu kembali lagi masalah dana, dan itu tidak mungkin kita prioritaskan karena masih banyak yang lebih prioritas ini kan asrama. Baru kita kalau di sini masuk satu angkatan santri saja, kita harus pikir asramanya, kita harus pikir RKB-nya, kita harus pikir airnya, kita harus pikir ranjangnya. Jadi memang pos